Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kemenangan karena Yesus sudah bangkit. Berapa banyak kita yang bersuka cita karena Yesus bangkit? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Dimanapun kita yang berada, kami yang ada di tempat ini, Bapak Ibu sidang jemaat GPD Lebongsian yang ada di rumah masing-masing, mari kita mau bersuka cita karena Dia hidup. Sebab Dia hidup pasti ada hari esok. Amin. Kita akan buka dalam doa ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau tidak selamanya mati Tuhan. Hari ini kami belum merayakan hari kebangkitan, hari kemenangan ya Tuhan. Karena Engkau hidup, maka kami punya hari esok. Karena Engkau hidup, kami punya pengharapan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Nama Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Semua orang boleh mengenal nama Yesus, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pagi hari ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, berapa banyak kita yang sudah siap memuji Tuhan? Bisa sorakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Mari bersama dengan musik kita bertepuk tangan karena kita punya Allah yang hidup. Haleluya. Karena Dia hidup, Dia sanggup menolong kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, haleluya. Ku yakin. Terima kasih. Ku angkat panci. Oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang hidup. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tembus dosaku. Ku yakin, wow, ku yakin, amin, haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan. Dia sanggup menyembuhkan yang sakit. Mari dengan iman katakan, yes, aku yakin. Ku yakin, haleluya. Ku angkat panci. Oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Sekali lagi dengan iman bahwa Dia adalah penolong dalam hidup kita. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, wow, ku yakin, haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, yes, katakan aku yakin. Ku yakin. Mari angkat pancimu bagi Tuhan. Ku angkat panci. Oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Katakan Dia menebusku. Yes, haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi, sekali lagi, sebab dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup, amin. Ada hari esok. Oh, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia. Sekali lagi dari awal, anak Allah, yes, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Yo, sebab dia hidup, ada hari yes, amin, haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dengan iman? Terima kasih Tuhan. Hari esok, hidup jadi berarti sebab, sekali lagi semua, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, mari setiap kita yang di rumah, yang di sini, sebab dia hidup. Amin. Yes, haleluya. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab. Sama-sama katakan Yesus hidup, amin. 1, 2, 3. Yesus hidup. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hidup. Dan karena Engkau hidup, ada hari esok bagi kami orang yang percaya kepadamu. Ada pengharapan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Ada pertolongan Tuhan yang Kau sudah nyatakan dalam hidup kami. Itu membuktikan bahwa Engkau hidup. Haleluya. Karena Engkau hidup, Engkau sanggup menolong kami. Itu sebabnya kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
Bapak Ibu dari awal katakan banyak yang Tuhan buat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dalam lembah kelam sekalipun Engkau hadir Tuhan. Itu sebabnya kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya, terima kasih. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami tak akan gentar Tuhan. Amin, haleluya. Sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan nyanyi. Ku bersyukur. Ialah mata kalau masa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih dalam hidupku. Terima kasih. Katakan ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur.
Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya mata kalau masa kajisa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Rabbah kalau masa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Pada siang hari ini Tuhan, kami memuji Engkau. Sungguh besar kebaikan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Tidak cukup bibir mulut kami ya Tuhan untuk berterima kasih. Kami tidak ada membalas kasih kebaikan-Mu yang luar biasa. Sungguh Tuhan, hati kami bersyukur. Engkau sudah lakukan yang terbesar. Engkau mati dan bangkit untuk kami. Engkau hidup ya Tuhan. Itu sebabnya kami punya pengharapan. Kami punya hari esok. Kami berdoa, mungkin ada di antara kami, mungkin ada umat-umat-Mu siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mereka dalam keadaan terjepit, mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan tidak punya pengharapan hari ini. Biar mereka boleh mendengar berita sukacita bahwa Engkau sudah bangkit, Engkau hidup ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sanggup menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau akan terus bekerja ya Tuhan lewat firman-Mu sebentar. Pakai hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu siang hari ini ya Tuhan. Biar Engkau berbicara ya Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Dan kami percaya firman Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan kami. Firman Tuhan akan memberikan sukacita. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami akan duduk diam. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat kita menikmati firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tongkopane. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kita boleh memperingati sebuah peristiwa yang besar di dalam kekristenan, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melihat beberapa ayat dalam perenungan kita saat hari ini. Saya mengajak saudara melihat dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Nanti kita melompat ke ayatnya yang ke-20. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu telah berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitahukan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Kita melompat ke ayatnya yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kekristenan pada saat ini, khususnya di era modern ini, saudara-saudara, banyak menghadapi tantangan yang ingin menggoyahkan iman kekristenan kita. Salah satu, saudara-saudaraku, yang dilakukan oleh banyak orang adalah dengan menyebarkan paham atau dengan mengajarkan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak bangkit. Kita perlu tahu, saudara-saudaraku, dan mungkin juga Bapak Ibu pernah mendengar apa itu yang ditulis oleh Dan Brown dengan bukunya Da Vinci Code. Da Vinci Code, saudara-saudaraku, adalah sebuah buku yang mencoba menerangkan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak mati. Nah, padahal sebenarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah dasar daripada kekristenan. Itu sebabnya di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara-saudaraku, Paulus mencoba mengingatkan kepada kita. Dan dia berkata di dalam ayatnya yang ketiga dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ada dua hal yang dia tekankan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu dalam ayatnya yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Jadi saudara-saudaraku, bagi Paulus ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bukan berarti yang lain itu tidak penting, saudara-saudara. Tetapi dia berkata ini sangat penting. Sanggahan kepada kebangkitan Kristus sebenarnya di dalam Alkitab, saudara-saudara, bukan hal yang baru. Kalau Bapak Ibu melihat dalam kebenaran firman Tuhan, coba kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-28, saudara-saudara. Di situ ada kisah tentang dusta mahkamah agama. Bapak Ibu perhatikan dari ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka.
Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, berita tentang kebangkitan Yesus adalah sebuah berita yang coba ditutup-tutupi sebenarnya. Mereka mencoba menyuap ataupun membungkam daripada orang-orang yang punya pengaruh pada waktu itu. Dan dalam ayat yang ke-15 bagian terakhir dikatakan, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Berita tentang Yesus yang tidak bangkit. Itu sebabnya saya katakan tadi saudara-saudara, mereka mencoba menyebarkan kebohongan ini. Mereka katakan bahwa sebenarnya Yesus tidak bangkit. Dan kalau sampai hari ini berita tentang Yesus yang tidak bangkit, saudara-saudara, itu bukan berita yang baru. Di luar sana banyak informasi yang berkata bahwa sebenarnya Yesus itu tidak mati. Di luar sana ada informasi bahwa Yesus itu sebenarnya dicuri oleh mayatnya, dicuri oleh murid-muridnya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab adalah bukti. Yesus yang sudah bangkit bukan mitologi. Yesus yang bangkit adalah fakta sejarah, benar-benar terjadi. Bukan isu, bukan dongeng. Saya katakan bukan mitologi saudara-saudara. Bukan seperti kisah dewa-dewa yang tidak jelas pangkalnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, kita akan melihat di situ tentang saksi-saksi kebangkitan Yesus. Khususnya kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-5, perhatikan dulu baik-baik saudara. Jadi sekali lagi, berita kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Bukan dongeng, bukan mitologi saudara-saudara. Tapi itu adalah kebenaran. Ada saksi-saksi yang melihat saudara-saudara. Jadi murid-murid itu bukan berhalusinasi karena mereka begitu semangat katanya. Sehingga mereka berpikir bahwa Yesus bangkit. Bukan saudara-saudara. Sekali lagi, jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus benar-benar bangkit. Ayat yang ke-5 dikatakan dari 1 Korintus pasal 15. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi saudara-saudaraku, ada fakta-fakta, ada saksi dari kebangkitan itu. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang terjadi kepada Yesus itu sebenarnya adalah sebuah nubuatan. Telah ada nubuatannya. Kelahirannya ada nubuatannya. Penderitaannya, kematiannya ada nubuatannya. Tetapi juga saudara-saudara, kebangkitannya juga ada nubuatan. Jadi kebangkitan Yesus bukan sebuah peristiwa yang kebetulan. Kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dan memang kalau kita jujur saudara-saudara, nubuatan tentang kelahiran Yesus gampang kita ingat. Mika 5 ayatnya yang pertama, hei engkau Betlehem Efrata dan seterusnya. Kemudian saudara-saudaraku, nubuatan tentang penderitaan Yesus dalam perjanjian lama mudah juga kita ingat. Dalam Yesaya pasal yang ke-53 tentang hamba yang menderita. Tetapi seandainya ditanya saudara, coba tunjukkan nubuatan tentang kebangkitan Yesus, mungkin sulit untuk kita temukan.
Tetapi sekali lagi saudara-saudara, semua yang terjadi kepada Yesus itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Coba kita melihat nubuatan tentang kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-16 adalah sebuah contoh nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu perhatikan, saya akan membaca di dalam ayat yang ke-10. Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-10 berkata begini, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur ini diucapkan oleh Daud sebenarnya. Tetapi kita semua tahu Alkitab mencatat bahwa Daud itu mati. Dan dia punya kubur. Tetapi dia berkata di dalam ayat ini bagian terakhir, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dalam terjemahan yang lain sebenarnya, tidak membiarkan orang kudusmu mengalami pembusukan. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini saudara-saudara? Ini adalah menunjuk kepada Yesus. Karena sesuai dengan kitab suci, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama tentang semua yang terjadi kepada Yesus, kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya juga dinubuatkan. Kalau begitu saudara-saudara, apa dampak kebangkitan Kristus kepada orang percaya? Apa pengaruhnya dengan iman orang percaya? Sekali lagi saya mau letakkan dasar pemahaman kita yang benar dulu, bahwa Yesus benar-benar bangkit itu fakta sejarah. Itu benar-benar terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid saudara-saudara dalam peristiwa kebangkitan Yesus? Pada hari di dalam memperingati kebangkitan Yesus pada hari ini, saya mengajak saudara untuk melihat 3 hal. Saya berdoa ketiga hal ini juga menjadi sebuah pengalaman kita bersama ketika kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Yang pertama saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu membangkitkan iman. Coba sama-sama katakan, kebangkitan Kristus membangkitkan iman. Saya mengajak saudara melihat di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 dan 17 sampai 17 maksudnya saudara. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Perhatikan dulu ayat ini baik-baik. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dalam terjemahan lama dipakai kata duka cita rupanya. Jadi pada waktu itu saudara-saudara, murid-murid ini ada dalam keadaan muka muram. Ada dalam keadaan duka cita rupanya. Jadi rupanya wajahnya itu berduka cita. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita melompat ke ayat yang ke-21. Dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Coba dulu perhatikan kata ini. Padahal kami dahulu mengharapkan.
Artinya kenapa mereka berduka cita, kenapa mereka mukanya muram saudara-saudara? Karena ada harapan mereka yang tidak menjadi kenyataan. Dalam sebuah terjemahan sederhana Indonesia, kalimat ini berkata seperti ini saudara-saudara. Padahal sebelumnya kami berharap Dialah yang akan membebaskan kami orang Israel dari penjajahan kerajaan Roma. Ternyata Dia bukanlah Raja Penyelamat yang kami nanti-nantikan, karena hari ini adalah hari yang ketiga sejak kejadian itu terjadi. Jadi saudara-saudaraku, ada sebuah pengharapan yang tidak menjadi kenyataan. Itu yang membuat mereka berduka cita. Itu yang membuat mereka mukanya muram. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kebangkitan Yesus itu membangkitkan iman mereka. Setelah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-30 dan 32 dari Injil Lukas pasal 24, ini hasilnya. Yesus yang telah bangkit itu bertemu dengan orang ini yang wajahnya muram, yang dalam keadaan berduka. Ayat 30 berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mari kita baca ayat yang ke-32 bersama-sama. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Wow, saudara-saudara, setelah mereka bertemu dengan Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, ayat ini berkata, hati mereka berkobar-kobar. Biarlah ketika kita memperingati kebangkitan Yesus pada hari ini, saudara-saudara, saya berdoa, jemaat Tuhan juga, hatimu kembali berkobar-kobar. Mungkin ada harapan yang tidak menjadi kenyataan dalam hidup kita, sama seperti orang ini. Padahal kami dahulu mengharapkan Dialah yang akan membebaskan kami dari penindasan orang Roma. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Jangan mau tinggal dalam hati yang muka yang muram, saudara-saudara. Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya kebangkitan Kristus itu membangkitkan iman kita. Nah, yang kedua, saudara-saudara, mari kita akan melihat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 dan 20. Bapak Ibu perhatikan, saya akan membaca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Mari kita baca bersama-sama. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang terjadi kepada murid-murid setelah mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, saudara-saudara, di dalam ayat ini Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Pada waktu itu, saudara, murid-murid ini ada di dalam sebuah tempat. Ayat yang ke-19 mereka di sini dikatakan, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut.
Mungkin sekarang saudara lockdown katanya saudara. Mereka ada di sebuah tempat dan mereka dalam keadaan yang takut. Dan pada waktu itulah saudara-saudaraku, dalam keadaan yang takut ini, mereka di dalam sebuah tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Tetapi Yesus ada hadir di sana. Perhatikan apa yang Yesus katakan kepada murid-murid itu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera hanya ada. Damai sejahtera hanya kita terima ketika Yesus hadir. Jangan pernah berpikir bahwa damai sejahtera kita kalau kita punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Enggak, saudara-saudara. Damai sejahtera dalam kehidupan kita adalah ketika Yesus ada, ketika Yesus hadir. Dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita tahu karena dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus oleh Kristus. Itu sebabnya kita mengalami damai sejahtera. Dan saya berdoa pada hari-hari ini ketika semua dunia dalam keadaan takut. Tetapi orang yang menghadirkan Yesus dalam hidupnya, yang sudah bangkit dari antara orang mati, mereka semua akan mengalami damai sejahtera. Dan lewat damai sejahtera itu di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pujian lama berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Itu bukan sebagai hanya sebuah slogan saudara-saudara, tetapi itulah kebenaran. Karena Yesus telah hidup, itu sebabnya kita punya hari esok. Saya pernah membaca sebuah kisah saudara-saudara tentang pameran untuk memilih lukisan yang yang paling mengesankan tentang damai sejahtera. Ada dikisahkan saudara, ternyata ada 2 pemenang yang harus dipilih. Mana lukisan ini yang paling tepat menggambarkan damai sejahtera. Lukisan yang pertama adalah sebuah pemandangan danau yang sangat teduh dengan air yang bening. Dan lukisan yang kedua saudara-saudara adalah sebuah pemandangan yang sangat berbeda. Lukisan itu menggambarkan sebuah situasi, ada badai, ada gelombang yang besar. Lalu di dalam lukisan itu ada air terjun yang begitu mengerikan digambarkan. Tetapi di bawah air terjun itu saudara, di situ digambarkan ada seekor burung yang dengan tenang mengerami telurnya. Ketika 2 lukisan ini disuruh dipilih saudara, saudara tahu mana yang pemenangnya? Ternyata adalah lukisan yang ada badainya. Kenapa? Karena damai, ketenangan bukan ketiadaan badai. Tetapi ketika ada badai, ada Yesus di tempat itu, itulah yang memberikan damai. Ingat, kebangkitan Kristus itu menggantikan ketakutan menjadi sukacita. Nah, yang ketiga saudara-saudara, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, saudara akan menemukan sebuah kisah di dalam ayat ini. Saya akan baca agak sedikit panjang saudara-saudara. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sesudah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ayat yang ke-6, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ayat ke-8, "Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-muridnya." Tolong perhatikan dalam ayat yang ke-8, dengan takut dan sukacita. Kebangkitan Kristus itu memberikan harapan baru. Kebangkitan Kristus memberikan harapan baru. Tidak kebetulan saudara-saudaraku, pada hari-hari ini ketika kita dalam situasi yang begitu sulit, begitu menakutkan hari-hari ini, kita memperingati kebangkitan Yesus. Biarlah dalam memperingati kebangkitan Yesus ini, harapan kita tentang Tuhan, harapan kita tentang masa depan yang lebih baik. Saya sering kali berkata begini, jemaat yang diberkati Tuhan, tidak peduli sesulit apapun kita hari-hari ini, tetapi yang terbaik masih ada di hadapan kita. Yang terbaik untuk usahamu, yang terbaik untuk anak-anakmu, yang terbaik untuk keluargamu ada di hadapan kita. Hari ini saudara-saudara, saya ingin katakan kepada kita, kebangkitan Yesus membangkitkan semangat dan harapan baru. Saya berdoa kita semua akan dibangkitkan semangat kita sekalipun dalam situasi yang sulit, karena Yesus telah bangkit, sebab Dia hidup, ada hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan sudah boleh memberkati kita semua. Haleluya. Kiranya kita pegang firman Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau kembalikan segala pujian hormat kita hanya kepada Tuhan. Kita punya pengharapan karena Dia Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak kekal.
Allah yang kami sembah bukanlah Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang bangkit dan hidup. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau adalah Allah yang memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Amat terus berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari anak yang paling kecil, remaja, pemuda, sampai kepada orang yang paling tua. Hamba memohon biarlah Tuhan memegang setiap hidup mereka Tuhan. Mereka ada di dalam tangan-Mu, dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu ada pemeliharaan-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu mereka boleh aman. Itu sebabnya Tuhan genggam hidup seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahkan hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan terus umat-umat-Mu semakin bertumbuh dalam Tuhan. Mereka semakin kuat, mereka semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun hanya ibadah online, tapi ketika mereka beribadah, mereka tidak sia-sia, tapi dapat menjadi berkat dan mengubah setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati semua umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi Indonesia yang kami kasih ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemerintahan yang ada. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan hikmat dan kemampuan ya Tuhan, untuk dapat mengatasi wabah virus corona ini Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi setiap dokter, setiap tenaga kesehatan menangani. Engkau menyertai mereka Tuhan, Engkau lindungi, jagai, biar mereka tetap aman, sehat Tuhan. Bahkan Tuhan pakai mereka untuk dapat memberikan pengobatan, untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang terkena penyakit virus Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau segera selesaikan wabah virus corona ini Tuhan. Bila Indonesia boleh bebas, bila Indonesia boleh sehat kembali Tuhan, dan semua boleh beraktivitas kembali. Dan bila Engkau ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa berkatilah Indonesia ini Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkatilah Tuhan seluruh umat-umat-Mu. Bahkan apapun yang mereka sudah beribadah mendengar Tuhan, apapun yang mereka sudah buat untuk Tuhan, kami yakin Tuhan mereka menabur, mereka menuai. Kembalikan segala berkat-Mu berlipat kali ganda Tuhan, seturut dengan janji-janji-Mu yang ajaib. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari putranya yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua.